Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارحمنا إنك أنت أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد عند الظمأ آمين يا رب العالمين أما بعد. Alhamdulillah anak-anak sekalian, siang hari ini kita kembali diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab ini, yaitu pembacaan dari hadis-hadis yang diriwayatkan atau dituliskan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Kita mengkaji tentang karakter-karakter Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita lebih mengenal lagi Rasulullah, lebih tahu lagi tentang bagaimana kehidupan pribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka supaya kita bisa meniru beliau hal-hal yang memang kita itu diperintahkan untuk meniru beliau. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwa Rasulullah itu seluruh apa yang ada pada diri beliau, baik secara fisiknya maupun perbuatannya, perkataannya, sikap-sikapnya, ya, semuanya itu adalah uswatun hasanah, ya, semua adalah contoh yang baik. Ya, maka kalau mau jadi orang yang baik, maka harus bertaasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ma makna bertaasi? Apa artinya bertaasi? Ma makna ta'assi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aywa. Berqudwah ataupun meniru. Ya, jadi ta'assi itu maknanya lebih dalam dari sekadar qudwah. Kalau berqudwah itu menjadikan beliau sebagai panutan, ya, panutan atau pegangan. Tetapi berta'assi itu artinya adalah betul-betul menjadikan beliau itu sebagai contoh yang betul-betul dalam segala hal, ya, idola, sehingga meniru beliau dalam segala halnya dan mencintai beliau dalam segala halnya, itulah yang terkandung di dalam makna at-ta'assi atau beruswah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menuruti beliau terus, ya, begitu. Dan ini adalah semua yang beliau itu memang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar menjadi uswah, ya, buat kita semuanya. Dan apabila kita menjalaninya dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah hidup kita akan menjadi hidup yang baik, sebagaimana baiknya uswah yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, kita kemarin sudah sampai pada bab fi sifati idami Rasulillah, ya. Fi sifati idami Rasulillah, yaitu bab yang membahas tentang lauk pauknya atau makanan yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin disebutkan bahwa roti yang dimakan oleh Nabi itu ayu khubzin, ismuhu madza? Ayu khubzin? Syair, khubz syair. Ma makna syair ya syabab? Alladhi ya'rif yarfa yadahu. Ma makna syair? Naam, alladhi ya'rif yarfa yadahu ya syabab.
Mahad Arif? Nah. Nah, tepung gandum yang kasar, yang tidak disaring. Jadi dari biji gandum itu, ya perhatikan, biji gandum itu digiling, lalu kemudian tidak disaring, langsung dibuat roti. Nah, rotinya nanti gimana? Ya agak keras, ya rotinya agak keras. Berbanding kalau gandum-gandum yang kita rasakan sekarang ini, kalau sekarang ini kita beli gandum, tepung gandum itu sudah digiling dan sudah disaring, sudah dihaluskan sehingga gandumnya halus sekali. Lalu kemudian rotinya juga bisa jadi lembut. Tapi kalau belum disaring, syair, maka dia adalah gandum yang keras. Ya. Kalau roti yang gandumnya disaring apa bahasanya? Namanya apa? Mada qulna ya syabab? Muraqqaq, na'am. Al-muraqqaq. Ya, al-muraqqaq itu adalah yang yang sudah disaring gandumnya. Kemudian kemarin kita juga sudah sebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka makan dubba. Ma ma'adad dubba? Man ya'rif? Nah. Labu, ya, labu. Labu air atau labu darat? Darat. Darat atau air? Darat. Ya. Kalau di sana ya adanya pastinya labu darat, ya. Kalau labu air ya itu banyaknya di daerah-daerah seperti kita ini, ya. Kalau di daerah seperti tempat yang ditinggali oleh Rasulullah SAW, ya, wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya di sana tidak ada, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian boleh enggak ketika makan bersama kemudian kita ngambil dari jauh-jauh begitu kemudian memberikan karena kita suka makan mungkin makanan itu, daging atau apa gitu. Boleh enggak? Boleh? Boleh? Apa iya? Kan Rasulullah bilang apa? Sambillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari yang dekat denganmu. Lalu kemudian kita makan nih, kemudian ngambil kemudian didekatkan. Begitu boleh enggak? Dari jauh-jauh. Nah. Inlam yadkur mata? Aywa. Boleh kalau tidak menyakiti temannya, ya. Artinya bisa memaklumi bersama. Karena ini seperti apa yang dilakukan oleh siapa kemarin? Siapa yang memilih-milihkan untuk Rasulullah kemarin siapa? Siapa? Anas. Anas bin Malik. Sahih Anas bin Malik? Salamah. Ummu Salamah. Laisa Ummu Salamah. Man bil ams qulna? Al-Mughi? Man? Aywa, Mughirah bin Abdullah. Naam. Mughirah yang saat itu memilih-milihkan dan mengambilkan kepada Rasulullah SAW. Tapi ada satu hal tambahan ya syabab. Bahwa pada saat peristiwanya itu, ya, beliau mengambil-ngambilkan untuk Rasulullah itu karena yang mengundang Rasulullah pada saat itu adalah Mughirah. Artinya beliau adalah sahibul bait. Paham? Kalau sahibul bait ngambil-ngambilkan gitu kemudian memberikannya kepada Rasulullah, wajar nggak itu? Wajar dong, ya kan? Kamu ngundang orang, lalu kemudian ketika dia makan bersama dengan kamu, lalu kemudian kamu ambilkan, ini loh lauknya, ayo makan, nih ambillah, begitu. Biasa kan? Seperti itu biasa kan? Ya walaupun itu juga sebenarnya kalau dikhawatirkan dari tamu yang lain atau mungkin ada yang lain yang ikut makan di situ, kalau dia merasa terganggu dengan itu ya jangan. Karena itu artinya itu akan menghilangkan rasa kenyamanan makan bersama. Ya, tapi intinya dibolehkan kalau memang yang bersama dengan dia saat itu ridho dengan perbuatan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik.
Masya Allah, ini udah 12:30. Baik, nawasil ya syabab. Aina wasalna bil ams? 159 160 الآن. أيوة طيب بسم الله اقرأ ارفع صوتك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لمشايخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه شمائل محمدية باب في صفة ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث 160. حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها. Nah, hadis yang pertama dari hadis yang bukan yang pertama ini ya, tapi nomor 160 ini adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bilahmin. Diberikan atau Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan daging. Ya, pada saat itu diberi makan daging. Farufi'a ilaihi dhira'. Lalu kemudian disodorkan kepada beliau dhira'. Apa itu dhira'? Dhira' itu adalah bagian daging kambing dari bagian lengan depan. Jadi kaki depannya kambing itu ya. Jadi mulai sini sampai ke lututnya atau apanya itu ya. Nah, itu namanya dhira'. Ya, bagian itu adalah bagian dhira'. Wa kanat tu'jibuhu, dan sungguh Rasulullah SAW paling senang untuk memakannya. Fanahasa minha. Ya, lalu kemudian Rasulullah menggigitnya. Artinya dari dhira' itu, ya pada saat itu, karena Rasulullah SAW suka, lalu kemudian beliau menggigitnya. Nah, ma makna nahasa? Ada perbedaan antara nahasa dan nahasya. Ya pakai shin. Kalau pakai shin dia menggigit dengan banyak. Ya, kalau bahasa Jawanya disebut berakot, tahu berakot? Ya, gigit yang banyak begitu. Nah, itu nahasya. Kalau fanahasa artinya menggigit hanya dengan ujung gigi depan. Artinya gigit sedikit. Ya, dan ini adalah merupakan bagian daripada adab makan. Kalau dikasih daging, karena dagingnya besar kan itu, dhira'. Berarti kan enggak dipotong tuh. Satu daging itu enggak dipotong, dhira'. Satu bagian seperti itu. Kemudian bagaimana? Rasulullah SAW langsung mengambilnya, lalu kemudian nahasa, mengambil, menggigitnya, ya, tapi tidak banyak darinya, dan itu menjadi bagian daripada adab di dalam makan. Tentu akan buruk sekali ketika memakannya dengan berakot banyak begitu, ya, langsung digigit semuanya, gitu ya. Itu tidak, kurang bagus dilihat atau secara adab tidak baik. Ya, tetapi dari sini kita boleh melihat suatu hukum, berarti boleh mengambil langsung dari jalan potongan yang besar begitu langsung kita gigit, tidak mengapa, asalkan tidak mengganggu yang lain. Ya, kecuali kalau dagingnya memang dibagi-bagi. Tapi kali ini Rasulullah diberikan daging itu khusus kepada beliau, ya kan? Karena di situ disebutkan utiyan Nabi SAW binahmin farufi'a ilaihi dhira'. Rufi'a ilaihi dhira' artinya apa? Disodorkan kepada beliau dhira'. Ya, daging dhira', lalu kemudian beliau menggigitnya, ya, langsung dari potongan tersebut, ya. Wa kanat tu'jibuhu, dan Rasulullah SAW menyukainya. Nah, ini juga menjadi pelajaran buat kita, bahwasanya kambing atau daging itu bagian yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah bagian dhira'. Berarti itu adalah bagian yang insya Allah terbaik dari kambing. Karena Rasulullah itu enggak menyukai sesuatu kecuali pasti itu adalah sesuatu yang baik. Ya, kita makan, ya, mana dari kambing itu kan ada bagian macam-macam tuh, atau dari sapi, kambing atau bagian manapun lah, ya.
Maka bagian dhira ini adalah bagian yang paling disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini adalah bagian yang insya Allah terbaik dari kambing tersebut. Makanya para ahli kambing gitu ya. Apa istilahnya itu? Ahli kambing ya. Mereka mengatakan bahwasanya daging kambing itu yang paling bagus adalah bagian dhira di sebelah kanan. Ya, yang paling bagus dagingnya adalah bagian dhira di sebelah kanan. Lalu kemudian barulah kemudian dhira sebelah kiri. Baru kemudian daging di bagian rusuknya atau tengahnya. Baru kemudian, ya ini sampai ke belakang ya. Baru kemudian daging paha, ya bagian belakang. Urutannya begitu, seperti itu. Baru kemudian yang paling terakhir adalah apa? Kepala. Jadi kepala kambing itu sebenarnya bukan bagian yang terbaik dari kambing. Ya, di situ katanya di situ banyak berkumpul macam-macam kotoran dan sebagainya. Ya, sehingga dia bagian yang paling terakhir. Tapi ada yang lebih buruk lagi dari kepala apa? Jeroan. Ya, ususnya atau perutnya, ususnya dan sebagainya. Nah, makanya usahakan kita tidak usah terlalu banyak makan jeroan. Ya, kalau sekarang kan di sini kan malah dijual ya jeroan itu ya, sate jeroan dan sebagainya. Ya, dan itu hampir seluruh binatang ya, bukan hanya kambing saja. Maksudnya apakah itu ayam, sapi, kambing atau apapun. Daging terbaik dari binatang-binatang adalah kambing. Daging kambing itu adalah daging terbaik. Kalau kalian nggak suka makan kambing, ya fala yalumanna illa nafsah. Jangan menyesali kecuali dirinya sendiri. Ya, kalau ada yang nggak suka kambing, ada yang nggak suka makan kambing di sini? Ah, ada yang nggak suka makan kambing? Siapa? Coba angkat tangan. Ada yang suka? Nggak suka? Ada. La ilaha illallah. Khasirta khusranan mubina. Ya. Kamu rugi sekali kalau tidak membiasakan diri makan kambing. Terus kalau pas hari raya Idul Adha kamu makan apa di sini? Hah? Enggak makan? Puasa? Astaghfirullahaladzim. Syuf miskin ada. Ya. Alimuhu. Ya, ajarilah dia makan kambing. Ya. Lihat, kambing itu adalah daging yang dimakan oleh para anbiya. Para nabi-nabi semuanya ternak kambing. Kata Rasulullah SAW, "Ma min nabiyin illa ra'al ghanam." Tidak ada seorang nabi pun kecuali dia mengembala kambing. Nah, para pengembala kambing makannya apa kalau tidak makan daging kambing? Masa cuma ngembala saja nggak makan? Kan nggak mungkin. Makanya nabi-nabi itu makannya adalah daging kambing. Dan nggak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala memilihkan makanan yang paling buruk ya buat nabi-nabinya. Karena daging kambing ini kan kalau di masyarakat kita seperti sedang difitnah. Dibilang itu bikin kolesterol lah, itu bikin darah tinggi lah, itu bikin apa dan sebagainya. Enggak, nabi-nabi makanannya adalah daging kambing. Dan itu adalah makanan yang terbaik. Ya, makanya bagi yang enggak suka makan daging kambing, berlatihlah untuk makan daging kambing. Dan karena ini juga disukai oleh Rasulullah. Ya. Sebenarnya satu alasan saja, kenapa kamu nggak suka makan daging kambing? Wong Rasulullah SAW suka makan daging kambing. Ayo tiru Rasulullah untuk makan daging kambing. Ya, kadang-kadang orang itu nggak suka hanya karena sugestinya saja. Dia berpikir daging kambing itu nggak bagus, dia berpikir seperti itu, akhirnya kemudian dia jadi nggak suka. Tapi ketika pikiran kamu bisa kamu hilangkan, lalu kemudian Bismillah kamu makan, maka insya Allah dia akan menjadi yang paling nikmat. Nah, cuma nanti tinggal cara masaknya yang harus benar. Ya, nah, ada orang biasanya kalau masyarakat kita masak daging kambing itu dicampur sama santan, ya, dicampur dengan santan, lalu kemudian dagingnya jadi mengakibatkan darah tinggi, kolesterol dan sebagainya. Sebenarnya bukan dari dagingnya, tapi dari santan dan bumbu-bumbunya. Maka masak daging kambing yang paling baik itu adalah yang tidak banyak bumbunya, ya, yang tidak banyak bumbunya. Jadi sekedarnya saja mau dibakar, mau digulai, mau tapi gulai yang tanpa santan. Wah, itu luar biasa. Ya. Nah, mudah-mudahan Allah berikan rezeki kita untuk bisa makan kambing dalam waktu dekat ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
Taib. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kanat tu'jibuhu, ya senang sekali untuk makan bagian daripada dhira' ataupun lengan, bagian lengan daripada kambing, dan lengan terbaik sebenarnya adalah bagian kanan daripada binatang tersebut. Fanahasa minha, kemudian beliau menggigitnya langsung. Naam, wasil. Istamir. Assalamualaikum. حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود عن زهير يعني ابن محمد عن أبي إسحاق عن سعد ابن عياض عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع قال وسم في الذراع وكان يرى أن اليهود سموه. نعم. Al-hadits an Ibnu Mas'ud, ya Abdullah bin Mas'ud, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu dhira'. Ya, ini sudah jelas seperti yang tadi, ya Rasulullah suka memakan bagian lengan daripada sembelihan, ya. Wa summa fi dhira'. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika diracun, beliau diracun diberikan pada daging kambing bagian dhira', bagian lengan. Jadi beliau disuguhi daging bagian lengan tapi sudah diracuni. Siapa yang meracuni saat itu? Seorang wanita dari bangsa Yahudi, ya, orang Yahudi wanita, ya, namanya Zainab binti siapa? Saya agak lupa, ya. Dia meracuni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada setelah perang Khaybar. Jadi orang-orang Yahudi itu dendamnya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bencinya, dan mereka ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ya wanita mereka pun berani meletakkan racun di daging yang jadi mereka ini nyuguhi Rasulullah, tetapi di situ ada racunnya. Ya. Daging-dagingnya itu ada racunnya. Sehingga beliau ketika datang ke situ dengan para sahabat-sahabatnya, ya, sebagian sahabat sudah makan, sudah kadung makan. Tapi saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu tentang daging tersebut. Ada dua riwayat, ada yang mengatakan bahwasanya malaikat Jibril alaihissalam memberitahu pada Rasulullah SAW bahwa daging itu beracun. Ya, tetapi Rasulullah sudah sempat menggigitnya. Ya, dan sahabat-sahabat yang lain juga sudah makan, karena pada peristiwa Khaybar itu mereka para sahabat itu berperang dalam keadaan lapar itu. Jadi jangan kamu kira dulu para sahabat itu perang kondisinya kenyang-kenyangan. Kalau kenyang nggak jadi perang, ya. Jadi para sahabat dahulu itu berperang dalam kondisi lapar. Mereka harus mengalahkan beberapa benteng-benteng di Khaybar itu, dan itu tidak mudah karena Khaybar itu daerahnya berbukit-bukit. Perangnya lama lagi ketika itu. Ya, berhari-hari, bahkan dikatakan sampai 1 bulan lebih perang Khaybar itu untuk menaklukkan beberapa benteng-benteng yang ada yang saat itu dikuasai ataupun tempat tinggalnya orang-orang Yahudi di sana pada saat itu. Lalu ketika mereka sudah kalah, kemudian Rasulullah SAW ada kesepakatan dengan mereka untuk ketemu, lalu mereka ya pura-puranya mau memberi makan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mau mengikram Rasulullah SAW dengan para sahabat. Lalu apa yang terjadi? Mereka letakkan racun di sana, ya, di daging itu. Nah, tapi sayangnya saat itu, ya walaupun Rasulullah kemudian diberitahu, ada satu riwayat diberitahu oleh Jibril, ada satu riwayat lagi mengatakan bahwasannya daging itu yang memberitahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, daging itu memberitahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wallahu alam bisawab bagaimana teknis kejadiannya. Ya, tetapi dalam riwayat disebutkan bahwa Rasulullah mengatakan daging itu yang memberitahu aku bahwa dia telah engkau racuni. Nah, begitu. Lalu kemudian sebagian sahabat sudah sempat makan. Ya, ketika Rasulullah diberitahu bahwa itu daging beracun, lalu kemudian Rasulullah berhenti memakannya dan memerintahkan Rasulullah berhenti, jangan dimakan, kif. Ya, jangan dimakan. Tapi sebagian sahabat sudah kadung makan, sehingga sebagian sahabat ada yang meninggal gara-gara racunnya. Ya, pada saat itu. Lalu Rasulullah SAW langsung membersihkan diri dan kemudian beliau berbekam.
Mana titik bekam yang diambil pada saat itu? Kahil. Ya, pangkal leher belakang. Kahil sini. Ya. Nah, ini adalah bagian terbaik untuk bekam. Ya, kalau antum sebagian kemarin belajar bekam ya. Nah, ini titik sini adalah titik terbaik untuk bekam. Nah, ketika Rasulullah SAW setelah makan racun itu pun beliau berbekam, lalu kemudian beliau berbekam di kahil. Tapi walaupun demikian, ya rasa ataupun efek daripada racun itu terasa sampai sekian tahun berikutnya pada saat beliau sakit ketika beliau meninggal. Sakitnya yang membawa beliau meninggal. Sehingga beliau ketika itu mengatakan pada Aisyah radhiyallahu anha, sungguh aku masih bisa merasakan ya rasa daripada racun yang diberikan pada diletakkan di daging yang aku makan di Khaybar itu. Ya, sehingga Rasulullah pada saat sakit itu masih merasakan sakit di perutnya gitu ya dari racun tersebut. Nah, begitu. Ala kulli hal di sini Rasulullah SAW sangat suka makan daging kambing itu bagian lengannya ya. Sehingga ketika beliau mau diracun oleh orang-orang Yahudi, ketika itu mereka tahu bahwa Rasulullah suka itu. Makanya mereka bilang taruh di daging lengan. Karena beliau sangat suka makan daging lengan. Sehingga kalau udah ngelihat daging lengan begitu, beliau ingin untuk cepat makannya gitu ya. Nah begitu. Wa kana yara annal yahud sammuhu ya. Dan Rasulullah SAW ya tahu ya bahwa saat itu beliau diracuni ya tadi ya diberitahukan oleh Jibril atau daging itu yang memberitahu kepada Rasulullah SAW. Nah, lanjut. Assalamualaikum. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Muslim bin Ibrahim, haddatsana Abanu bin Yazid an Qatadah an Shahr bin Hawshab an Abi Ubaid qala tabakhtu lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam kidran wa qad kana yu'jibuhu adh-dhira'u fanawaltuhu adh-dhira'a thumma qala nawilni adh-dhira'a fanawaltuhu thumma qala nawilni adh-dhira'a faqultu ya Rasulullah wa kam lisyati min dhira'in faqala walladhi nafsi biyadihi law sakatta lana waltani law sakatta lana waltani la mutaukid huna law sakatta lana waltani dhira'a ma da'autu. Naam. Al-hadits an Abi Ubaid ya. Qala tabakhtu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam qidran wa qad kana yu'jibuhu adh-dhira'. Suatu hari aku memasakkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu paling suka makan daging bagian lengan. Fanawaltuhu adh-dhira'. Kemudian aku suguhkan kepada beliau daging lengan. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, "Nawilni adh-dhira'." Berikan kepadaku dhira' itu. Ya, berikan kepadaku daging lengan itu. Karena Rasulullah senang sekali. Ya, jadi wah ini ada daging dhira ini. Ya, ada daging dhira. Beliau senang. Lalu mana sini. Ya, saya pengen makan itu begitu ya. Fanawaltuhu, kemudian aku memberikannya, menyuguhkannya kepada Rasulullah. Tsumma qala nawilni, kemudian beliau minta lagi. Mana daging dhira? Ya, mana ada lagi? Mana? Faqultu ya Rasulullah wa kam lisyati min dhira'in? Ya Rasulullah, satu ekor kambing itu ya dhira'nya cuma 2. Tapi Rasulullah ketika itu minta terus. Minta terus, mana daging ini lagi? Mana daging ini lagi? Lengannya lagi. Diberikan, kemudian dimakan. Kemudian ada lengannya lagi, dimakan lagi. Ada lengannya lagi. Lalu kemudian sudah berapa kali sahabat berkata, ya Rasulullah, siapa Abu Ubaid mengatakan, ya Rasulullah, satu ekor kambing lengannya cuma 2. Ya, cuma 2 dan sudah Anda makan semua. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, walladhi nafsi biyadihi. Sungguh ya, ini bersumpah ya, demi yang jiwaku berada di tangannya, lau sakatta, kalau engkau diam, lanawaltani dhira' ma da'autu.
Ya, kalau engkau tidak ngomong seperti ini tadi, kamu akan tetap mengambilkan untuk saya daging dirok terus. Artinya apa? Di sini ada mukjizat Nabi. Cuma gara-gara si sahabat ini tadi ngomong bahwasanya, ya Rasulullah dagingnya sudah nggak ada, sudah habis. Namanya satu ekor kambing kan cuma punya 2 lengan. Gara-gara kamu ngomong begitu, diroknya jadi habis gitu ya. Ya. Jadi saking senangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan daging lengan daripada ya, sehingga itu memang bagian yang sangat disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, lanjut. Sallallahu alaikum. Haddatsana Al-Hasan bin Muhammadin Az-Za'farani. Haddatsana Yahya bin Abbadin an Fulayh bin Sulaimana qala haddatsani rajulun min bani Abbadin Nah, yuqalu lahu Abdul Wahhabi ibnu Yahya ibnu Abbadin an Abdullah ibn Zubair an Aisyah qalat ma kanat adh-dhira'u ahabba al-lahmi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walakinnahu kana la yajidul lahma illa ghiban wa kana ya'jalu ilaiha li'annaha a'jaluha nudjan. Nah, ini hadis dari Abdullah bin Zubair dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ada 2 sahabat ya di sini yang meriwayatkan. Tetapi hadis ini dhaif ya. Ini hadis ini dhaif karena di sini disebutkan maka natidhira'u ahabbal lahmi ila Rasulillah. Aisyah mengatakan bukan dhira' daging yang disenangi oleh Rasulullah SAW. Ya, walakinnahu kana la yajidul lahma. Tetapi beliau itu jarang bisa makan daging illa ghibba. Ya, jarang bisa memakan daging. Wa kana ya'jalu ilaiha. Ya, dan Rasulullah itu suka makan dhira'. Ya, untuk makan daging dhira' itu tadi li'annaha a'jaluha nudjan, karena dia termasuk bagian yang paling cepat matangnya. Ya, sehingga beliau bisa lebih cepat memakannya. Tetapi ini hadis dhaif karena ini bertentangan dari apa yang tadi di awal. Yang di awal jelas disebutkan Rasulullah SAW suka makan daging lengan, ya kan, daging dhira'. Bahkan Rasulullah sampai minta berkali-kali, ya kan? Tapi kok di sini malah Aisyah mengatakan tidak demikian. Wallahu alam. Dan di sini disebutkan juga tentang tahqiqnya hadis ini bahwasanya isnadnya dhaif. Artinya yang lebih kuat bahwa benar Rasulullah SAW suka makan daging dhira', ya. Wallahu alam. Nah. Assalamualaikum ilaikum. Haddatsana Mahmud bin Ghailan, haddatsana Abu Ahmad, haddatsana Mis'arun qala sami'tu syaikhan min fahmi qala sami'tu Abdullah ibn Ja'far yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna atyabal lahmi lahmudz dhahri. Nah, An Abdullah bin Ja'far yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna atyabal lahmi lahmudz dhahri. Rasulullah bersabda sesungguhnya daging yang paling enak adalah daging punggung. Tapi juga ini hadisnya dhaif. Ya, kalau daging paling enak pada daging punggung, pasti Rasulullah SAW akan suka makan daging punggung. Tapi riwayat yang sahih tadi apa? Rasulullah lebih suka makan daging lengan, ya bagian lengan, ya bukan di bagian punggung. Sehingga ini hadis ini walaupun diriwayatkan oleh Al Imam Tirmidzi, tetapi hadis ini dhaif dalam sanadnya. Ya. Kenapa kok beliau membawa hadis yang sanadnya dhaif seperti ini? Buat apa? Untuk pengetahuan kita. Untuk pengetahuan kita bahwa oh di sana ada riwayat yang begini-begini juga, tetapi itu dhaif. Yang benar adalah apa? Rasulullah suka makan daripada daging itu daging bagian lengan daripada kambing. Paham tuh? Ya, jadi tujuannya adalah untuk memperluas wacana kita supaya kita lebih tahu. Sehingga kita nggak bingung. Kalau beliau tidak meriwayatkan ini, tidak menyampaikan ini di sini, nanti suatu hari kita ketemu hadis seperti ini kita akan bingung. Loh, ini kok ada hadis seperti ini? Katanya daging yang disukai Rasulullah adalah daging dhira'. Kenapa kok di sini beliau mengatakan bahwasanya daging paling enak adalah daging dhahr ataupun daging bagian belakang?
ya di tulang belakang itu. Kenapa kok seperti ini? Oh, ternyata yang ini dhaif, ya. Jadi yang benar adalah beliau sangat menyukai daging dhira dan itulah yang sahih. Wallahu alam. Nah, wasil. Ahsanallahu ilaikum. Haddatsana Sufyan bin Waqi'in, haddatsana Zaid bin Hubabi an Abdullah bin Muammali. Ibni Muammali an Ibni Abi Mulaikata an Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ni'mal idamu al-khal. Nah, ini hadis menguatkan dari yang kemarin, ya. Di sini Abdullah bin Mu'ammal an Ibni Abi Mulaikah an Aisyah mengatakan bahwasanya qala Rasulullah SAW, ya, ni'mal idamul khal. Senikmat-nikmatnya lauk ataupun kuah adalah cuka. Senikmat-nikmatnya kuah adalah cuka, ya. Jadi karena kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya di zaman Rasulullah SAW bisa makan pakai cuka itu sudah enak, ya. Apakah dimakan langsung ataukah dimakan bersama dengan lauk yang lain dicampurkan sehingga dia ada rasa kecutnya sehingga kemudian dia terasa lebih segar, ya, seperti itu sehingga menjadi enak makanan itu, ya. Tetapi yang jelas Rasulullah SAW mengatakan ni'mal idamu al-khal, ya. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita, ya sebab bahwasanya kalau kita mau makan yang betul-betul sehat, diantaranya kita harus sebaiknya diseimbangkan. Ada unsur-unsur asam yang di situ digunakan. Kenapa? Karena unsur asam seperti cuka atau dari jeruk, limun dan sebagainya itu akan sehat untuk perut, ya, sehat untuk perut. Karena dia kecut, tapi kecutnya itu dia unsurnya basa di perut. Dia tidak tidak menjadikan perut kita itu sakit. Kecuali kalau terlalu banyak, ya. Ustaz tidak bicara minum cuka 1 botol lah, itu lain cerita. Nah, itu pasti sakit perut, ya. Tapi kalau secukupnya, maka dia akan menjadikan makanan itu makanan yang rasanya juga enak, kemudian di perut kita juga sehat. Ya, karena makanan kadang kalau terlalu banyak santan atau terlalu banyak bumbu-bumbu tertentu sehingga kadang-kadang perut kita malah merasa tidak enak. Nah, di antara penyeimbangnya itu nanti adalah cuka atau perahan jeruk nipis, ya, atau hal-hal yang mendekati hal tersebut, ya. Tentu cuka yang di sini adalah cuka di era Nabi SAW, bukan cuka kimiawi. Ya, di zaman itu belum ada ya cuka kimiawi. Kalau sekarang ini orang bikin cuka kadang dicampuri dengan bahan-bahan kimia tertentu. Sehingga bisa walaupun sedikit kadang-kadang malah justru bikin sakit perut. Makanya paling bagus cuka yang bisa kita minum, paling bagus adalah cuka yang dibuat dari buah apel. Istilahnya orang menyebutnya dengan cuka apel dan itu adalah cuka yang terbaik dan itu paling sehat untuk perut kita, ya. Kalau antum mau mengkonsumsi cuka, ya carilah cuka apel. Memang kalau sekarang harganya agak mahal karena memang dia bagus sekali untuk tubuh kita, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ahsanallahu ilaikum. Haddatsana Abu Quraib Muhammad al-Ala'i haddatsana Abu Bakr bin Ayyashi an Thabitin Abi Hamzah al-Thumali an Sya'bi an Ummi Hani'i qalat dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala a'indaka syai'un faqultu la illa khubzun yabisun wa khallun faqala hati ma akfara baitun min udmin fihi khall. Nah, an Ummu Hani, ya, qalat, ya, Ummu Hani berkata dakhala alayya Nabi sallallahu, ya, bahwa Rasulullah SAW suatu hari masuk ke rumah, ya, Ummu Hani adalah istrinya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah masuk ke rumah pada saat itu lalu kemudian bertanya, a'indaki syai'un, kamu punya makanan, di rumah ada makanan? Fakultu, ya, aku menjawab, la illa khubzun yabisun wa khal. Tidak ada kecuali roti yang sudah kering dan cuka. Coba lihat, ya. Rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering tidak ada makan, ya, tidak ada
Nah, sehingga ketika Rasulullah datang bertanya ada makanan, adanya roti yang sudah kering, berarti roti yang sudah disimpan berhari-hari. Ya, sudah kering dan juga ada cuka di situ, kata beliau. Faqala hati. Baik, mari hidangkanlah. Ma akfara baitun min udumin min udmin fihi khal. Ya. Tidak tidak disebut miskin, ya, sebuah rumah yang di situ ada lauk ataupun ada makanan yang ada cukanya. Artinya apa? Cuka itu adalah makanan yang lauk yang istimewa, ya, di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau ada cuka di rumah ya sudah, itu sudah makanan istimewa itu nanti jadinya itu. Nah, begitu, ya. Nah, sehingga ini juga memberikan pelajaran kepada kita betapa zuhudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di rumahnya saja sering tidak ada makanan. Bahkan makanan yang hanya dengan cuka itu saja beliau pun mau makan. Coba kalau raja-raja pada saat itu, padahal Rasulullah itu kalau hitung-hitungannya kan seperti raja, ya, pemimpin umat, bahkan pengikutnya, rakyatnya sampai hari ini ada terus. Sudah 1400 tahun yang lalu. Ya, berbanding raja-raja pada era itu sudah nggak ada. Siapa rakyatnya sekarang? Kerajaannya sudah habis. Tapi kerajaannya Rasulullah SAW, kalau mau berpikir umatnya, ya, ini umat yang terus ada sampai yaumul qiyamah ini nanti. Artinya hebat sekali Rasulullah SAW. Tapi bagaimana beliau mengajarkan kehidupannya, kehidupan yang zuhud, kehidupan yang sederhana, dan tidak berlebih-lebihan. Ini yang menjadi pelajaran buat kita dari makanan-makanan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mungkin naktafi awalan ila huna lianna al-waqt ana ladaina ba'd al-amal ba'da hada. Wa saya nasihatkan antum supaya lebih banyak latihan membaca. Ya, anak-anak yang bacanya kurang lancar, membaca bahasa Arab itu butuh latihan. Semakin sering antum melatih diri untuk membaca, maka semakin cepat antum untuk bisa membaca dengan lancar, ya, sehingga tidak kesulitan untuk membaca. Jadi berupayalah untuk berlatih terus, ya, untuk setiap hari itu baca. Nggak apa-apa hadis seperti ini kamu baca aja satu hari, jangan cuma 1 halaman. Kalau mau latihan betulan, paling tidak ya 10 halaman. Ya, sekali baca terus, dibaca terus. Nanti lama-lama kamu akan terbiasa melihat huruf-huruf itu. Lalu kemudian nanti kamu akan terbiasa melafadzkannya, lalu kamu akan terbiasa untuk kemudian nanti bisa lancar di dalam membacanya. Ya, karena lancar di dalam membaca itu menjadi penting, ya, menjadi penting. Ya. Ala kulli hal, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik pada kita semuanya, dan apa yang kita kaji mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.